Kalau aku pengguna Hotlink, dan untuk data internet aku 1 bulan itu aku habis dalam 35 sampai 40 ringgit Malaysia. 1 bulan Itu loh. sudah nonstop unlimited 1 bulan guys. Bisa Unlimited. tengok YouTube, boleh download drama, boleh buka IG, Facebook, YouTube, semuanya aku boleh buka. Jadi untuk data internet itu aku. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya, ya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Oke, nih di video kali ini, jom mari kita sama-sama reaction salah satu TKI yang menceritakan tentang kenapa sih betah di Malaysia, apa sih sebabnya, kenapa ingin pilih bekerja ke Malaysia, berapa sih biaya hidup tinggal di Malaysia, murah atau mahal, lebih mahal mana Malaysia dengan Indonesia. Ini sebuah pertanyaan yang sering diungkapkan oleh TKI-TKI Malaysia untuk kita semuanya yang sedang kesulitan di Indonesia untuk bekerja ke Malaysia tentunya. Oke, biar tidak sama-sama penasaran seperti apa videonya, jom kita play bersama. Let's go. 3. Guys, balik lagi di channel aku, It's Me Esther. Ismi Sebelum Esther, aku ini memulai TKI video atau TKW ini, teman. alangkah baiknya untuk penonton yang menonton Oke, video silakan aku ini, subscribe. yuk di subscribe channel YouTube aku, dan juga jangan lupa di like dan di komen ya. Oke, like, comment, dan subscribe teman. Nanti link dari channel ini seperti biasa ada di kolom deskripsi. Kepoin teman-teman ya. Ini cerita tentang biaya hidup di Malaysia tentunya. Berapa? Mahal tidak? Di video kali ini, sesuai dengan thumbnail dan judul video, aku bakalan ngebahas ke kalian biaya hidup di Malaysia. Biaya hidup aku di Malaysia. sini, atau biaya TKI yang bekerja di sini itu Betul. berapa sih, kayak gitu ya kan. Betul. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai di videonya. Untuk topik yang pertama yaitu biaya sewa rumah. Oh, Kalau sewa biaya rumah. sewa di rumah ini bagi pekerja Indonesia yang tidak melalui agen atau yang mencari rumah sewa sendiri, aku pribadi aku tinggal di kondo, jadi dia itu kita cuman bawa badan, nggak bayar sama sekali. Dan fasilitas di kondo itu lengkap, tempat tidur, tempat makan, dapur, Tak bayar. kompor gas, semuanya lengkap, cuman bawa badan aja. Jadi aku ini ngebahas sama kalian untuk pekerja Indonesia yang ingin bekerja ke Indonesia tapi tidak melalui agen, jadi dia wajib cari rumah sendiri dan bayar sendiri. Itu ada dia bagian-bagian beberapa rumah yang berbeda-beda. Jadi jenis biaya sewa rumah di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu untuk rumah flat atau rumah susun. Kalau rumah flat ini guys, biaya sewanya itu kisaran 400 sampai 600 ringgit Malaysia, dalam hampir 2 jutaan gitu. Dan ini juga sudah tersedia 2 sampai 3 kamar tidur dan juga kamar mandi. Dan jenis rumah yang kedua itu adalah apartemen atau apartemen, dan ini kayak rumah yang macam ini, itu bangunan yang tinggi. Kalau flat itu kan nggak sampai tinggi kali, dalam tinggi dia itu kayak 4 tingkat. Kalau yang apartemen ini agak tinggi ya guys. Dan biaya sewa di apartemen ini anggaran 500 sampai 800 ringgit Malaysia guys. Wow. Kalau diubah ke Indonesia hampir 3 juta rupiah. Cukup mahal ya kan guys. Lebih bagus tapi ya. Dan juga yang ketiga itu adalah kondo atau kondominium. Wow. Seperti tempat yang aku tinggal sekarang ini. Aku ini kondo yang aku tinggal ini sampai 11 tingkat guys. Cukup tinggi juga ya kan. Dan kondo ini seperti ini guys. Cantik. Kalau kondo ini guys cukup mahal. Ini biaya sewanya 1000 sampai 2000. Wow, kayak 3 gitu guys. jutaan. Kenapa lebih mahal kak sewa di kondo? Karena sewa di kondo ini tampilannya seperti ini. Tapi 1 tahun Sewa teman-teman. di kondo ini dia sudah difasilitasi dengan security, juga ada tempat gym, dan juga ada kolam berenang. Tempatnya nyaman untuk ditinggali gitu guys, makanya cukup mahal kayak gitu. Dan kita beralih ke biaya makan sehari-hari. Pribadi kalau Sekarang biaya biaya makan itu, aku kalau pagi makannya nasi lemak, tapi tidak terlalu sering aku makan nasi lemak. Nasi lemak. Kalau nasi lemak ini guys, ada nasi lemak yang kosong itu harganya RM1.50. Tapi kalau ada nasi lemak yang kita mau kayak tambah daging gitu, itu harganya cukup mahal, RM4.50. Tapi nggak menuntut juga RM4.50. Kalau makan siang aku guys, aku makan siang itu karena di kilang aku ada kayak ayam penyet.
Ayam penyet itu di sini harganya 6 ringgit 6 Malaysia. ringgit Itu aku selalu Malaysia. makan siang pakai itu. Murah banget Atau ya. nasi campur kayak kita nasi Padang yang ada nasi, ada lauk, ada sayur kayak gitu. Wow. Itu juga dalam anggaran 6 ringgit atau 5 ringgit kayak gitu guys. Dan juga untuk makan malam, aku mau juga kadang makan nasi atau juga aku kadang beli sate kayak gitu. Di sini juga ada sate ya guys, orang Indonesia yang jual. Sate. Harganya itu dia buat di sini harganya 5 ringgit ya. 5 ringgit Dan sate. untuk airnya, kalau di sini air mineralnya dalam satu botol, kalau di Indonesia kayak aqua kayak gini, kalau di Malaysia dia kayak ini, Oh, Sea Master sama lah. namanya. Kalau di sini si masternya itu yang kecilnya itu harganya 1 ringgit Malaysia, tapi yang kalau yang agak besar lagi seperti ini harganya itu 2 ringgit Malaysia. 2 ringgit Dan kalau lebih Malaysia. besarnya lagi yang 3 liter itu harganya 3 ringgit Malaysia ya guys. Untuk minuman yang lainnya ada seperti teh ice yang di Indonesia teh manis, dan juga ada teh tarik. Jadi kita total untuk makan atau minum setiap harinya itu pastinya sudah ada habis dalam 15 ringgit sampai 25 ringgit. Tapi aku anjurkan untuk orang yang rajin masak atau yang suka masak, Masak lebih sendiri baik berarti ya? masak guys, lebih Iya, lebih hemat. baik hemat. Kalau kita selalu makan di luar itu bisa kita bilang habis 25 ringgit atau 15 sampai 25 ringgit. Tapi nggak nentu juga loh sampai kayak harus itu setiap Semahal harinya. itu, duit nggak nentu kita berarti ya. habis. Jadi lebih baik atau lebih hemat kita itu wajibnya masak ya kan. Betul. Jadi menurut kalian itu kalau makan di sini itu mahal atau enggak sih? Murah. Dan kita beralih lagi Murah ke tentunya. data internet. Kalau aku pengguna Hotlink, dan untuk data internet aku 1 bulan itu aku habis dalam 35 sampai 40 ringgit 1 Malaysia. bulan Itu loh. sudah nonstop unlimited 1 bulan Non-stop, guys. Bisa unlimited. tengok YouTube, boleh download drama, boleh buka IG, Facebook, YouTube, semuanya aku boleh buka. Jadi untuk data internet itu aku habis dalam 35 sampai Ringgit. 40 ringgit Malaysia ya. Tapi kalau untuk telepon ke luar negara, untuk telepon ke Indonesia ya itu ada pakai telepon ke luar negara Indonesia 3 ringgit itu bisa beli dalam 1 hari telepon kayak gitu nonstop. Tapi karena aku enggak teleponan ke Indonesia, Ke Indonesia. melalui call kredit atau telepon biasa, jadi aku nggak pernah beli telepon gratis itu, karena aku selalu gunanya video call dari WhatsApp atau audio Oh call enak, kayak gitu. enakan lebih itu ya. Jaringan Pakai internet. di kampung bagus. Kita beralih ke transportasi, dan berhubung lagi aku tinggal di kondo ini, saat pergi kerja kami sudah disediakan bus gratis. Oh. Bus untuk pekerja, jadi Enak. nggak perlu bayar sama sekali. Nggak perlu bayar. Kalau untuk pekerja yang tidak menaiki bus secara gratis seperti ini, bisa menaiki Grab. Kayak juga contohnya aku setiap mau pergi beli barang, aku perginya itu kayak ke Tesco, ke Giant kayak gitu guys, pastinya naik Grab Grab. kan. Kalau naik Grab dari sini itu lihat kilometernya. Contohnya aku ke sini mau pergi ke Tesco, itu anggaran biaya mau pergi Tesco itu habisnya 10 ringgit. Tapi kadang murah juga guys, kadang sampai 8 ringgit Malaysia kalau 8 untuk ringgit. pergi ke Tesco, seperti beli-beli sampo, beli barang-barang masak kayak gitu. Tapi kalau untuk di daerah KL, aku kasih tahu ke kalian, di KL itu kita juga bisa naik LRT, MRT atau monorail. Oh, Seperti enak. kalau dari tempat aku Selangor ini, aku harus naik Grab dulu, pergi ke Puchong Prima atau pergi ke IOI yang ada IOI. LRT-nya. Lalu nanti aku akan beli tiket pergi ke Kuala Lumpur. Itu tiketnya itu nggak terlalu mahal banget guys, itu kisaran 5 ringgit gitu ya. Aku kalau nggak salah, soalnya udah lama nggak pergi. Jadi kita bisa transit ke tempat berbagai tempat itu, nggak perlu bayar, sampai di KL baru kita turun. Itu harganya cuma 5 ringgit ya guys. Oh, 5 Dan di ringgit KL loh. juga ada namanya Go KL, itu bus yang Gratis, free kita ini gratis, naiki, free itu juga. tidak perlu bayar. Tapi itu bus akan berjalan sesuai dengan daerah KL saja guys. Itu free ya.
Dan Gokil kita tuh. beralih ke biaya pokok atau biaya sehari-hari aku, kayak biaya untuk masak, pakaian, atau shopping-shopping yang kecil-kecilan kayak gitu. Di sini itu beras yang 5 kilo itu harganya 13 ringgit sampai 15 ringgit Malaysia, guys. Murah. Kayak untuk minyak pun ada minyak yang sudah dalam saset kayak gini itu harganya murah juga. Untuk kita beli cabai, bawang segala Cabai, macam pun bawang, itu betul. bagi aku itu sudah murah. Tapi Sudah lihat murah tempatnya sekali juga. loh. Kalau kalian beli di tempat supermarket itu aku rasa cukup mahal ya. Tapi kalau kalian beli ke pasar malam itu memang murah. Wah, Dan untuk baju, sepatu atau tas, kalau kalian memang beli di mall itu memang sangat mahal. Kalau kalian beli di pasar malam itu murah. Karena kadang di pasar malam ini kita pasti menemukan baju yang harga 5 ringgit. Lima Wow. murah. Aku pernah beli sewaktu sebelum pandemik, aku pergi ke pasar malam dan aku ada lihat baju cantik banget dan harganya itu langsung ada tertera 5 ringgit. Aku langsung 5 ambil, ringgit. memang betul-betul 5 ringgit. Tapi bajunya itu kayak kelihatan memang masih baru, bukan kayak baju Bekas. yang usang gitu. Memang bagus. Dan Wow. juga sepatu kalau di pasar malam itu murah, tapi enggak, kualitinya aku bilang enggak terlalu bagus kayak brand-brand di mall-mall kayak gitu. Iya jelas. Jadi untuk biaya shopping ini lihat orangnya ya. Kalau dia memang kaki brand-brand mahal, memang itu memakan uang yang sangat banyak. Tapi kalau kita orangnya sederhana, kita beli barang-barang masak pun di pasar malam. Kalau pasar malam ini kalau dibilang di Indonesia pasar aja ya, pasar yang ada juga orang jual pakaian kayak gitu. Kalau di sini juga beli skincare kayak gitu sama juga kayak skincare di Indonesia. Harganya itu diubah ke Indonesia karena rata-rata di sini orang pada pakai skincare yang dari Indonesia punya. Wow. Kayak contohnya Scarlett, MS Glow ataupun Wardah kayak gitu guys. Itu produk Dan harganya Indonesia. juga sama seperti yang di Indonesia. Kalau harga MS Glow itu kisaran harganya 100 ringgit Malaysia. Kalau diubah ke Indonesia dalam 300-an juga kan guys. Sama, betul. Kalau Wardah juga harganya standar juga. Scarlett juga harganya juga standar mengikut harga dari Indonesianya juga. Jadi untuk Betul, skincare betul. itu aku bilang harganya netral. Tapi untuk Netral. Tapi yang lain. barang-barang shopping kayak gitu, kalau kita belanja di mall itu memang mahal ya guys. Kalau Oke teman-teman, saya skip dulu. Untuk belanja di Malaysia ini, wow, dijamin murah. Terutama internet teman-teman. Internet 1 bulan full unlimited tanpa batas teman-teman ya. Cuma 35 ringgit itu sekitaran 120 ribu rupiah lah. Kita rupiahkan. Tapi kalau Indonesia 100 ribu gak cukup 1 bulan teman-teman. Bener, gak cukup 1 bulan. Sumpah ini. Tapi ada yang cukup, ada yang tidak. Tapi di Malaysia kalau kita beli yang harga segitu atau di bawah segitu, 1 bulan ya 1 bulan free. Enak loh di Malaysia enak. untuk bahan-bahan pokok masak itu aku anjurkan belinya di tempat yang pasar malam. Tapi kalau lebih mau fresh lagi, kalian bisa beli di supermarket. Di supermarket. Tapi harganya cuma beda-beda tipis aja guys. Betul. Dan ini juga guys, aku mau ngebahas ke kalian Salon lah. Kalau di sini itu salon itu bagi aku itu mahal ya guys. Kalau di tempat aku itu di daerah aku potong rambut itu murah ya. Kalau di sini itu 20 sampai 30 ringgit loh guys, itu potong rambut. Di Indonesia aku bisa 15.000 itu udah Iya. sekalian cuci rambut dengan potong rambut. Ada. Dan juga color rambut di sini mahal ya guys. Harganya itu bisa sampai 300 ringgit Malaysia loh, dalam 1 juta rupiah. Untuk rebonding rambut pun di sini juga mahal ya guys. Rebonding. Harganya juga ada kadang sampai 300 ringgit Malaysia. Lihat Betul. kondisi rambut juga terkira mahal ya. Kalau di Indonesia salon-salon yang macam biasa-biasa aja atau salon-salon yang baru buka itu harganya ya cocok-cocok aja ya kan, murah untuk kita. Tapi kalau di sini memang cukup mahal guys. Dan juga untuk kesehatan kayak gigi, di sini kalau mau cabut gigi itu untuk aku pribadi itu mahal banget. Karena kemarin teman aku dia baru cabut gigi, ada 3 orang temen aku, dan biaya yang dia keluarkan itu hampir 250 ringgit guys. Wow. Diubah ke Indonesia hampir 1 juta. Sedangkan kalau di Indonesia kita tinggal pergi ke puskesmas itu free kan. Atau kalian yang di Indonesia itu wajib bayar juga. Kita pergi ke puskesmas itu biayanya itu free, ada yang bayar tapi tidak semahal yang seperti ini. Kemarin juga cuci karang itu guys hampir 1 juta rupiah. Mahal loh. Itu bagi aku, bagi dompet aku ini memang cukup mahal.
kalau bersihkan karang gigi. Kalau di Indonesia bersihkan karang gigi itu 300 sampai Saya nggak tahu, 500 ringgit saja. sebab saya Kalau tidak di pernah. sini hampir 1 Nggak juta pernah ya. rupiah. Oke guys, sekian dulu informasi dari aku. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman jangan malu-malu, jangan malas-malas, support terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini teman-teman. Tekan terlebih dahulu, support terus teman-teman ya. Kawal terus channel ini agar tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang yang dalam. Itulah biaya hidup tinggal di Malaysia. Ada sebagian lebih mahal di Malaysia, ada sebagian lebih murah, tapi yang lebih murah adalah kebutuhan pokoknya di Malaysia teman-teman. Kebutuhan pokoknya untuk bonding rambut, potong rambut itu bukan kebutuhan pokok. Kalau kita pengen potong rambut ya silahkan potong, tapi kalau butuh kebutuhan pokok mau tidak mau harus beli. Tapi kalau di Malaysia jauh lebih murah daripada Indonesia, terutama internet, kedua makanan, ketiga sembako, murah, jauh murah. Ini bukti bahwa Malaysia lebih makmur daripada Indonesia teman-teman ya. Ingat, ini bukti adalah Malaysia lebih makmur daripada Indonesia. Oke, itulah video hari ini. Bagi kalian yang suka silahkan tinggalkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.